Ya, syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya ibu-ibu semua di sini tidak mungkin bisa berkumpul, ya. Dan nikmat yang paling besar adalah semangat untuk menuntut ilmu. Kenapa nikmat yang sangat besar? Ya karena banyak di antara kita malas untuk menuntut ilmu. Padahal setiap tingkah laku kita, setiap apa yang harus pekerjaan itu selalu diawali dengan ilmu. Ketika mau kerja, misalkan ya ibu-ibu, misalkan mau jahit, ya mau di pabriknya harus bisa jahit, ya dia akan rela gitu ya untuk menjahit. Terus kalau misalkan suaminya harus bisa forklift atau apa, wah dia pelatihan, berbayar lagi. Tapi mengapa terkadang ilmu agama, ilmu keluarga itu kadang disepelekan? Ya seakan-akan gampang lah, orang tua dulu juga udah tahu gitu. Maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Allahumma sholli ala Muhammad, dan semoga selawat tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga selawat tetap bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, dan semoga nih yang ada di sini dihitung ya oleh Allah sebagai pejuang ya dari kalangan wanita. Ya, karena ibu-ibu di sini adalah madrasatu ula, ya, pendidikan yang pertama. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, kalau memang subhanallah saya perdana berarti yang bapak-bapak di sini ya. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sebelum saya masuk ke materi, kita kenalan dulu aja ya. Kenapa? Karena tadi sudah disebut masih muda. Masih muda ngobrolin masalah keluarga. Kan asa nggak etis gitu ya. Makanya sebelumnya saya akan kenalkan dulu. Ini nama saya Khairul Mukmin. Saya kegiatan sehari-hari memang sebagai konsultan kesehatan, keluarga dan karir. Kalau ini adalah biodata saya. Saya lahir tahun 94, Ibu. Berarti umur 28. Saya kalau KTP-nya di Bakan Jati, tapi tinggal di belakang Rumah Sakit Iza. Status saya sudah menikah, punya punya 3 anak, ya. Dan ini adalah blog pribadi, IG, Facebook, karena saya modern ya, jadi dakwahnya itu melalui medsos. Gitu. Kemudian untuk pendidikan formal, SD saya orang Tegal ya, jadi SD di Tegal, MTS di Tegal, SMA-nya di Cikampek, TGRI, Bayur. Ya. Kemudian S1-nya di Mutakin Purwakarta, sekarang masih S2 di Purwakarta juga. Ya, kemudian kalau pendidikan non formal saya kursus komputer iya, kursus bahasa Inggris juga iya. Kemudian kalau pengalaman akademis saya pernah ya, sudah baru mengundurkan diri. Saya itu adalah wakil kepala sekolah bagian kesiswaan SMP IT Amsar, dan juga guru PAI dan juga guru SMA juga. Ya itu saya sudah mengundurkan diri ya, karena apa? Karena banyak kegiatan yang harus saya datangi. Kalau sekarang saya menjadi tutor, Ibu. Tutor itu semacam guru juga, cuma gurunya itu di PKBM atau kegiatan belajar mengajar paket A, B, C. Ya, jadi misalkan ada yang belum punya ijazah SMP bisa daftar gitu kan. Jadi saya guru bahasa Indonesia. Ya, nggak nyambung ya PAI ke bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah sih bahasa Indonesia bagi saya masih saya kuasai. Dan terakhir sekarang alhamdulillah saya sudah menjadi dosen di STI BCM atau Bina Cipta Madani Karawang. Jadi saya alhamdulillah sudah menjadi dosen dan fokus di penulis istilahnya apa ya?
penelitian. Nah, makanya insya Allah ini subhanallah di majelis ta'lim ini saya udah tahu dari nolnya gitu ya. Ini bisa sampai berdiri seperti ini, mungkin mohon izin lah nanti pengen saya teliti gitu. Bagian administrasinya karena kita mencakup ekonomi. Kemudian biar kenal Ibu, sudah jelas pengalaman akademis, ya jadi konsultan, kemudian aktif menulis, narasumber di kajian-kajian di masjid, kemudian juga di Jatiluhur TV, Rencana FM, jadi sudah pernah lah pengalaman-pengalaman saya di bidang TV dan juga radio. Kalau untuk konsultan kesehatan mungkin pernah ya ada yang ketemu dengan saya di sini, yaitu dengan Ustadz Dasim Rukiah. Dulu ada Rukiah di sini kan. Nah, itu saya juga dengan Ustadz Dasim. Dan alhamdulillah ini yang slide pertama ini adalah seorang yang punya batu ginjal. Ini alhamdulillah dengan diterapi 3 bulan Rukiah mandiri dan memperbaiki hati, hilang batu ginjalnya. Dan itu sudah di USG sesuai dengan kesehatan lah. Jadi bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian yang kedua ini juga sama penyakit-penyakit yang alhamdulillah dengan metode hati, membersihkan hati dan memperbaiki keluarga, ternyata kesembuhan lebih cepat. Gitu. Kemudian selain dari konsultan kesehatan, kenapa saya menjadi konsultan keluarga? Ibu, pertama saya itu nikah muda, Bu. Saya nikah umur 17 tahun. Istri saya umur 15 tahun. Gitu. Jadi saya sekarang sudah menginjak ke 11 mau ke 12 tahun pernikahan. Jadi ketika pernikahan itu banyak sekali masalah-masalah yang saya hadapi, tetapi karena memang diimbangi dengan pendidikan perkuliahan, yang di kuliah itu kan bukan tentang belajar, tapi merubah mindset. Sehingga jadi saya bisa mengambil setiap masalah itu menjadi pelajaran untuk kedepannya. Gitu. Makanya alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk kuliah, padahal anaknya 3 gitu ya, tapi tetap bisa kuliah. Sekarang masih S2. Adapun untuk anak-anak saya, karena memang saya basicnya pendidikan, jadi alhamdulillah ini Aisyah, anak saya yang umur 9 tahun, dia sudah bisa masak tempe, masak air, masak nasi udah bisa, kadang dijagain adik-adiknya juga sudah bisa. Makanya saya sama istri itu kadang kayak pengantin baru, tiga-tiganya di rumah. Ya, mereka udah tahu mana yang bahaya, mana yang enggak. Ini kalau anak yang kedua ini sudah bisa bikinin kopi. Ya, kopi aja sudah bisa bikin. Kalau yang umur 3 tahun, ini laki-laki alhamdulillah saya sering menanamkan tanggung jawab ke dia. Sehingga umur masih 3 tahun dia sudah bisa beres-beres bantu kakak-kakaknya. Itu ada triknya. Insya Allah kalau nanti dia ada sesi ketika menjelaskan parenting, insya Allah kita akan bareng-bareng belajar. Sedangkan untuk karir, kenapa saya juga jadi konsultan karir? Ingat, saya 10 tahun itu subhanallah Ibu dari nol. Jualan roti bakar, jualan martabak, jualan apalagi ya, bakso. Terus aja sampai jadi ID Express, apalagi itu. Grab gitu kan. Banyak lah. Sampai sekarang alhamdulillah baru diangkat menjadi dosen. Dan dosen kerjaannya cuma nulis. Jadi kerjaannya cuma di rumah Ibu. Alhamdulillah yang tadinya panas-panasan, hujan kehujanan, sekarang tinggal di depan laptop nulis apa. Nulisnya juga bukan curhat ya. Nulisnya ada mekanismenya, kenapa harus apa. Yang kemarin saya menulis tentang menanamkan pendidikan menabung sejak dini. Ya, itu dengan teori pendidikan ada namanya. Kalau saya sebutkan nanti bingung ya. Ada sistem kognitif, taksonomi Bloom itu ada juga. Jadi saya nulisnya itu bukan asal-asalan, tetapi ada aturannya. Makanya terkadang saya terjebak Ibu, terjebak ya Allah alam ya dengan muka saya yang kayak gini gitu. Jadi kalau misalkan saya mau ngisi pengajian itu kadang rata-rata masih muda ya. Tapi alhamdulillah walaupun saya masih muda, banyak pengalaman dan insya Allah bisa di-share mungkin nanti di majelis ilmu ini. Lanjut kita materi kita pada sore hari ini, yaitu menjadi istri idaman. Di sini sudah menikah semua kan ya? Sudah nenek-nenek. Udah punya cucu ya. Alhamdulillah. Berarti
saya neranginnya itu enak gitu ya. Karena saya waktu ngisi pengajian di ibu-ibu Purwakarta, saya lupa perumnya apa, itu ada yang masih perawan bahkan anak kecil gitu. Saya agak riskan ketika membicarakan masalah kebutuhan suami. Makanya kalau memang di sini sudah ibu-ibu ya alhamdulillah, artinya tinggal yang salah nanti dibenarkan, yang sudah tinggal dilanjutkan. Next ya, untuk latar belakang pembahasan kita, ya Allah nggak kelihatan ya, nggak apa-apa lah ya, sebisanya aja. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu kan tentunya pasangan. Secara naluri kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, ya keduanya pasti saling membutuhkan. Benar nggak Bu? Nah, butuh sama suami nggak? Hah? Enggak, saya tentu saling membutuhkan. Bahkan teori sosial pun mengatakan manusia itu makhluk sosial yang artinya membutuhkan orang lain. Nah, naluri saling membutuhkan itu merupakan hal yang wajar dan harus didukung oleh keluarganya agar mereka mampu membangun rumah tangga sesuai dengan petunjuk syariat agama Islam. Jadi dengan ada saling membutuhkan ya, dan kebutuhan kita ya sebagai umat Islam tentunya bagaimana sarana untuk menggapai surganya Allah. Jadi adanya keluarga itu tujuannya itu. Ya, jangan sampai keluarga kita berkeluarga hanya tujuannya duniawi. Ya misalkan nikahin si fulan, karena duitnya banyak gitu. Nanti dapat warisan, itu kan mengurangi keberkahan. Kemudian setelah keluarga baru telah dibangun, yang mana itu ditandai dengan adanya pernikahan, ya ada ijab kabul. Ya jadi walaupun hanya ijab kabul itu sesuatu yang sakral ya. Jangan dianggap main-main gitu ya. Kecuali kalau lagi latihan PAI ya, bab pernikahan nggak apa-apa main-main. Ya kalau lagi sudah ada calon suami, calon istri, kemudian juga ada orang tua, maka itu sudah tidak main-main. Kemudian banyak istri yang mengeluh akan suaminya, ya begitu juga sebaliknya. Karena saya menangani kasus-kasus itu hampir 7 tahun Ibu. Ya, 7 tahun dengan kasus-kasus yang berbeda-beda. Kadang saya harus menyelesaikan, kadang saya harus menengahi gimana tengahnya, ya bahkan juga saya kadang juga kena marahan, bahasanya ditegur oleh keluarga misalkan si istrinya gitu. Itu juga sudah pengalaman saya. Kemudian sampai ada pengalaman juga antara suami istri harmonis, ternyata diam-diam nauzubillahnya suaminya menghamili wanita lain dan posisi wanita itu juga seorang perawan. Coba ya, bingung-bingung tak menyelesaikan. Tapi tetap itulah masalah yang harus kita selesaikan. Ya itulah salah satu beberapa banyak yang sudah saya tangani. Kemudian kita sudah jelas ya, istri yang menjadi contoh. Dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya khairu nisaiha Maryam ibnu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam putri Imran dan Khadijah. Ini sudah jelas bahwa kalau misalkan kita mau mengidolakan, maka idolakanlah yang terbaik. Yang terbaik menurut hadis sahihnya itu adalah Maryam dan Khadijah. Adapun di dalam Al-Quran juga disebutkan seperti siapa? Asia, ya, yang ketika seorang istrinya taat, suaminya tidak taat. Asia itu sampai wafatnya itu dipenggal ya, kalau nggak salah dipenggal atau dieksekusi mati oleh suaminya karena beriman kepada Nabi Musa. Nah, kemudian kalau istri yang selanjutnya juga adalah istri Nabi Ibrahim, yang mana dua-duanya soleh, antara suami dan istri soleh. Mau jadi yang mana ibu-ibu? Halo? Mau jadi yang mana? Yang Asia? Atau Ibrahim? Ibrahim, benar. Aduh, udah langsung ditebak ya. Ibrahim poligami, istrinya 2. Makanya bingung ya ketika saya tanya.
Lanjut. Ya, adapun untuk keutamaan istri, ini kita ambil hadisnya dari Abdurrahman bin Auf. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, langsung saja ke artinya karena kecil ya, ibu-ibu kan nggak kelihatan. Intinya gini, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya ya dari perbuatan zina dan benar-benar taat ya pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kau suka. 4 poin ibu, kalau misalkan belum dunia ya, ini motivasinya itu akhirat ini. Hadis yang selalu saya sampaikan kepada para istri yang mungkin di KDRT, mungkin juga dicuekin suaminya, mungkin juga sering ya bertengkar dengan suaminya bahasa kasarnya susah diatur, berdegong dan yang lainnya. Saya selalu kasih motivasi ini. Kenapa ibu? Jadi seorang istri, subhanallahnya kalau ditakdirkan menjadi seorang istri, tugasnya 4 aja itu dijalani, selesai. Yang pertama menjaga sholat 5 waktu. Apalagi nih kalau ibu-ibu di sini suka sholat qobliyah dan ba'diyah. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Apalagi kalau ibu-ibu di sini puasa sunnah Senin Kamis ya, pertengahan atau ada yang sampai Daud, subhanallah. Yang ketiga itu menjaga kemaluan, artinya itu tidak selingkuh. Dan yang keempat, taat aja. Mau suami kayak gimana, taat aja. Dengan sabar, ya, dengan ikhlas, bisa mendapatkan pintu surga. Milih terserah mau yang mana. Subhanallah, makanya ini yang sering dilupakan oleh para istri. Ustaz, saya disakiti, pokoknya ya udah lihat hadisnya. Mau sabar atau mau melakukan hal yang lain gitu. Kalau melakukan hal lain, ada tahapannya gitu kan. Tapi kalau mau sabar, ini motivasinya. Udahlah, ya. Hidup itu kan sebentar kok. Ya, dulu kayaknya kita masih SD, ya sekarang mungkin sudah punya keluarga. Bentar lagi kita juga akan masuk istilahnya liang kubur. Mau apa yang dicari gitu. Kadang yang bikin lama itu apa? Merasa menderita aja sebenarnya, Mas. Coba waktu sekolah, ya, minggunya sebentar, ya. Senin ke Sabtunya itu lama sekali. Karena merasa menderita gitu. Tapi kalau kita keluarganya merasa adem enak ya, nanti juga saya ajarkan bareng-bareng bagaimana cara manajemen hati. Itu enak, nanti tiba-tiba udah umur sekian. Ya sudah, kita tinggal fokus 4 ini aja. Ya, kalau suami mah beda lagi, Ibu. Belum mikirin anak, ya anak misalkan 2, 3, 4, ya satu bertengkar, yang satu nggak mau sholat ngawu. Wah, itu bakalan mempengaruhi surganya. Tapi kalau ibu-ibu mau bahasa kasarnya, kalau suaminya mabok aja gitu ya bahasa kasarnya, surga ibu gak akan pernah berpengaruh. Maka ini adalah salah satu keutamaan jadi seorang istri itu. Ya. Jangan sampai istilah istri mah di bawah terus gitu. Ar-rijalul qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Laki-laki itu pemimpin gitu. Bukan. Walaupun istilahnya sebagai makmum, tetap ada keutamaannya. Ya, maka ini jadi rubah mindset ibu semua di sini. Ingat hadis ini. Ketika marah sama suami, ingat ini. Ya, supaya apa? Lebih mengejar akhirat daripada dunia. Selanjutnya, hal yang harus istri lakukan biar paham nih karakter suami. Pertama, suami itu bayi gede, Ibu. Ya, jangan ketawa ya. Konotasinya bukan negatifnya ya, Bu ya. Bayi gede itu artinya apa? Kadang rewel. Rewelnya suami itu gak kayak anak, ngeo-ngeo ya. Rewelnya suami itu kadang uring-uringan gak jelas. Ya. Kalau yang uring-uringan. Kalau yang gak uring-uringan ya biasanya apa sih? Main HP ya. Main kemana, tiba-tiba pulang. Habis dari mana? Dari pos ronda gitu. Itu sebenarnya uring-uringannya suami. Makanya ibu harus paham nih, kalau tiba-tiba suami diem, wah ini jangan-jangan ada lagi marah nih. Nah makanya saya kasih trik ibu, kalau bayi gede, makanya coba ibu ingat aja.
Ketika pertama menikah, oh tentunya pengantin baru. Ketika anak satu, itu pasti karakter suami beda. Anak dua, karakternya beda. Kenapa? Karena ketika ibu punya anak, rata-rata pasti sibuknya anak. Padahal kebalik. Ya. Kalau saya ngasih rumus ke ibu-ibu yang lain, ketika ada suami, dahulukan suami. Tapi kalau suami udah pergi kerja, baru kita ngurusin anak. Pagi-pagi, mana sabuk kamu, mana baju kamu, mana? Itu kan ngurusin anak. Atau yang bayinya masih, anaknya masih bayi, gitu ya, suaminya biar aja, Pak itu di situ, ini di situ. Sebenarnya itu salah satu yang kurang baik. Ya, walaupun secara logika dah karunya budak detik gitu ya. Tapi kalau saya ngasih rumus ya jangan gitu. Nih, kenapa? Coba logikanya gini Ibu. Anak mau nangis kayak gimana pun dia nggak akan lari. Bener nggak? Bahkan saya pernah ngomong sama anak-anak yang suka minta-minta. Kamu kenapa? Kan pernah saya cerita gitu kan. Kenapa kamu? Pak, kalau saya nggak dapat uang 50.000 sehari, saya suka disabet segala macamnya. Kalau kakak saya kalau nggak 100.000 itu direndam sampai semalam di bak. Itu anak kecil yang cerita. Saya bilang, nah kamu kan biasa mondar mandir keluar ya. Saya tanya kenapa kamu nggak kabur aja sih gitu kan? Dia bilang nggak berani. Nah ini ya kalau di cerita itu miris ya. Tapi yang mau saya ambil poinnya itu apa? Itu karakter anak gitu. Mau disabet kayak gimana, anak kecil pasti kembali lagi. Tapi kalau bapak-bapak, kabur nantinya. Kaburnya ya ada yang main game ya. Ada yang parahnya misalkan ke orang ketiga. Ya itu yang jadi masalah ke depannya. Maka harus dirubah ya ibu ya. Termasuk kalau ibu-ibu yang punya anak lebih dari satu. Dahulukan yang tua, yang dilepisahkan adalah yang kecil. Jadi yang ngalah tuh yang kecil. Ya, yang dipaksain bahasanya lebih rada didahulukan tuh yang gede. Itu rumus parenting saya itu di situ. Kenapa? Karena anak yang gede itu udah mulai ngerti, punya perasaan gitu. Tapi kalau anak kecil mah ya mau gimana aja nggak bakalan marah. Kemudian suami pemimpin. Ini 2 poin ini nanti kita akan bahas di lain waktu. Yang penting yang poin ketiga ini Ibu. Suami itu mempunyai kebutuhan. Dan ini nanti mudah-mudahan Ibu setelah pulang dari sini langsung praktekkan. Ya. Kebutuhan suami itu ada pinggang ke atas dan pinggang ke bawah. Yang itu harus diperhatikan. Apa saja? Yang pertama, suami itu kebutuhannya adalah perut. Ya. Ini juga hadisnya jelas Ibu. Jadi kita bukan sekedar bilang, oh kebutuhan perut apa sih? Ini hadisnya juga hadis Bukhari Ibu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Apabila ia datang kepada engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Selain itu diberitahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak. Yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya. Ya Masya Allah. Kalau kita dengar ya, misalkan anak kita ada beberapa yang mondok gitu. Ada ya anak yang mondok di sini? Ya, ketika kirim surat, rasanya gimana? Ya terharu, seneng, wow gitu. Ini salam dari Allah loh. Buat siapa? Khadijah. Yang paling penting adalah membawa wadah berisi lauk pauk. Artinya dengan ibu menyiapkan makanan itu adalah menjadi keutamaan. Mau melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Khadijah. Ya. Maksudnya gimana ibu? Ini biasanya nih ya memang dilema juga ketika istri juga kerja. Tapi sebisa mungkin ibu bangun tidur harus disiapkan kopi makanan, selesai itu. Ya, mau dimakan mau enggak itu urusan nanti. Yang penting siapin dulu. Kalau suami mau pulang, Pak mau pulang jam berapa? Jam 3. Setengah jam harus sudah disiapkan. Karena terkadang ada kasus suaminya baru datang, Pak mau dimasakin apa? Dengan alasan apa?
biar anget gitu. Tetapi sebenarnya ini kalau misalkan suami lagi moodnya baik, alhamdulillah. Tapi kadang mood suami itu nggak baik ibu. Makanya ingat, lapar sedikit aja bawaan emosi. Makanya coba ini perbaiki. Ya. Kalau misalkan suaminya gendut, alhamdulillah. Tapi kalau kecil ya berarti keturunan juga gitu ya. Tapi intinya kebutuhan suami adalah perut. Ibu mulai hari ini praktekkan itu, niatkan, ya Allah saya melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Khadijah. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu itu harus ada dasarnya. Gitu. Oh, Khadijah ngelakuin ini nih. Oke, siap. Ya. Paham ya? Oke, lanjut. Selanjutnya kebutuhan suami itu mata. Ya. Makanya kadang ada istilah kalau ibu-ibu nangisnya gini gitu ya. Kalau bapak-bapak nangisnya gini karena posisinya itu di mata. Ya. Nah, ini juga berasal dari hadis juga dari Abu Hurairah. Ya, hadis ini memang masih tahap belum mutawatir atau hadisnya belum 100% sahih, tapi ada juga yang mensahihkan. Kalau misalkan itu nanti ilmu hadis lah di lain waktu ya, bagaimana memahami hadis emang agak ribet. Yang jelas ini juga salah satu hadis yang sekiranya kalau kita lakukan akan mendapatkan pahala. Ya, qila li Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ayyunisa khairu qala allati tasarruhu idza nadara. Ya, pernah ditanya kepada Rasulullah, siapakah wanita yang paling baik? Ya, jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Ya, nah kita ngambil poin itu aja lah, yang taatnya nantinya. Nah, arti hadis ini ibu, istilah menenangkan hati dengan cantik itu harus dibedakan. Ya, cantik itu relatif, ya. Tetapi kalau menenangkan hati itu nggak semuanya bisa. Contoh bukti, ya. Kadang ada yang bahasa keren sekarang mah rebutan pelakor gitu ya, direbut pelakor. Tapi kadang pelakornya kalau lebih jelek dari istri aslinya ya, istri sahnya gitu. Ya kan? Terus mungkin saya juga ada, ya biasa ya, Facebook itu kan suka ada video-video yang yang keluar. Ada seorang istri yang sampai nyewa fotografer gitu kan, untuk biar fotonya itu benar-benar pas suaminya lagi sama selingkuhannya. Dan terus dia kan bilang di video lewat depan gitu. Dan kalau saya lihat sih sebenarnya standarisasi wanita yang sudah sering masuk salon, ya, putihnya seperti apa, dandannya seperti apa, tapi tetap aja kan, ya, suaminya malah direbut orang lain. Kenapa? Bisa jadi mata ini yang tidak bisa dimanjakan. Ya. Kenapa? Mata suami kebutuhannya apa ibu? Minimal ketika suami pulang pasang wajah senyum aja. Seneng suami. Ya. Senyum ibu. Ya. Walaupun ibu aduh pusing banyak hutang gitu ya. Cicilan anak gitu kan. Bayaran sekolah. Tapi ingat dengan kita tersenyum itu akan menambah semangat suami. Ya, yang tadinya dari pulang kerjaan, aduh pusing, kelihatan istri senyum, ya kan? Dan ingat, senyum itu bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Para ulama mengatakan senyum wanita itu seperti anak panah yang beracun. Kalau anak panah itu kan dilempar kemudian dicabut selesai. Tapi kalau beracun, ya walaupun sudah dicabut, tetap akan terasa. Artinya ibu kan nggak tahu di luar sana berapa wanita yang tersenyum sama suaminya, ya kan? Dan ingat loh, ketika suaminya disenyumin di rumah itu kadang kebayang. Ya? Tapi memang serasanya seperti itu. Makanya kadang ada yang sampai terjerumus ke dalam perzinahan ya, karena memang awal mula ya. Istri misalkan sering masalah, kemudian ada wanita lain ya, kemudian dia senyum atau apa, akhirnya serasa perhatian, akhirnya seperti tergantikan, itu awal mula di situ. Makanya praktek yang kedua nanti yang harus ibu lakukan, senyum dulu. Tapi jangan senyum lagi gitu ya. Nanti disangkanya
Orang gila lagi. Mah kenapa senyum-senyum? Jangan-jangan harus diruqyah nih. Nah, kalau sudah senyum, nanti suami mulai moodnya bagus, mau ngobrol apapun insya Allah enak. Tapi kalau diawali dengan cemberut gitu, ya itu pasti suami akan beda hawanya. Ya, apalagi tadi dengan alasan tidak menyiapkan makanan itu sebenarnya alasan klasik lah bagi saya. Saya nanganin kasus perceraian rata-rata istri saya nggak bisa nyiapin makanan, istri saya nggak bisa senyum segala macam itu seringnya gitu. Padahal dianya aja kan biasanya ya, karena tidak menyadari ya kebaikan istrinya. Nah, untuk meminimalisir itu Ibu, mulai hari ini ya di hari Jumat yang penuh barokah ini, cobalah sering-sering tersenyum ketika suami melihat. Apalagi kalau ibu dandan. Ya, mungkin bahasa sekarang makan bajunya ada baju ini ya, baju dinas malam. Nah, itu walaupun repotnya kalau punya anak yang gede. Ih, si mama pakai baju kayak gitu. Ya di dalam kamar lah yang minimal gitu kan. Nah, ini adalah salah satu kebutuhan suami. Nanti kita akan review lagi apa sih yang harus kita lakukan lagi. Kemudian kebutuhan suami yang ketiga tentunya adalah kemaluan. Ini mohon maaf saya bahas sedikit karena banyak sekali permasalahan-permasalahan sebenarnya diawali dari sini. Ya. Ini di kata-kata ini ya, secara psikologis perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Ya, perempuan jika masalah biologisnya kalau tidak dipancing dia tidak akan muncul nafsu biologisnya. Sedangkan laki-laki itu akan selalu muncul. Buktinya apa Ibu? Coba. Ketika ada perceraian nih Ibu. Yang lama nggak nikah rata-rata laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi perempuan itu kalau menjaga dirinya dari Victor, tahu Victor ya, pikiran kotor, insya Allah aman. Ya. Tapi kalau sudah kadang kan ada juga ya, mohon maaf aja dipancing-pancing sama laki-laki, akhirnya dia mulai, itu juga memang faktornya gitu. Tapi selama si wanita itu bisa mengendalikan, bisa merubah mindsetnya, insya Allah gak akan terjadi sampai perzinahan. Kalau laki-laki beda Ibu. Laki-laki itu akan muncul nafsu itu setelah 10 menit hubungan biologis sampai maksimal mungkin bahasa penuhnya itu 3 hari. Dan kalau sampai ibu melakukan hubungan itu sampai seminggu sekali, hati-hati. Ya, itu akan banyak masalah-masalah yang muncul. Karena kalau misalkan seorang suami tidak tersalurkan, hawanya marah, hawanya pengen jengkel, ya. Dan itulah yang terjadi perselingkuhan, terjadinya perceraian. Awalnya dari situ, ya, istrinya nggak melayani, kemudian dia pengen marah, akhirnya dia marah, melakukan kekerasan, melakukan bentakan, terus aja masalahnya bertumpuk-tumpuk. Tapi padahal di situ gitu. Ya, makanya kalau misalkan justru ada trik lagi kalau suami setelah hubungan biologis itu waktu paling enak untuk minta sesuatu. Ya. Tapi memang itulah karakternya seorang laki-laki. Mohon maaf Ibu, di luar sana juga saya nanganin kasus ya naudzubillah, ya ada seorang wanita gitu ya yang dia itu mohon maaf saya sebutkan seorang pelacur. Sehari dia bisa melayani 3, 5 sampai kalau lagi rame 10 dalam sehari. Itu adalah saya rahasiakan lah. Tetapi yang jadi pertanyaan, yang 10 atau itu siapa? Karena sebenarnya kan laki-laki itu kadang bisa menyembunyikan, apalagi yang misalkan LDR apa segala macamnya itu subhanallah. Kalau bukan karena keimanan, ya udah. Kita bukan lagi bicara dia melayani segitu banyak orang, bukan. Itu yang 10 siapa aja gitu. Makanya ya yang dikhawatirkan ya nauzubillahnya mudah-mudahan anak cucu kita dijauhi itu semua ya. Maka yang perlu diwaspadai itu dulu Ibu. Ya. Nah, kemudian dalam hubungan itu ada istilah kualitas, ada istilah kuantitas. Kualitas itu sekali tapi lama. Bisa sejam, 2 jam. Tapi kalau kuantitas dia itu sebentar
tapi bisa berkali-kali loh sebenarnya mah. Makanya mohon maaf aja kalau saya tidak ada bahasa ejakulasi dini itu nggak ada. Kalau misalkan bahasa dia apa ejakulasi dini itu bukan tanpa sebab, bisa jadi karena lama tidak hubungan badan atau mungkin juga lama masa menstruasi sehingga ketika hubungan pertama sensitifnya luar biasa, maka dia cepat untuk keluar. Nah, ini juga harus dipahami. Ya, kenapa saya pahamkan? Ya karena banyak masalah di situ. Semalam saya menangani kasus juga KDRT sampai 2 kali. Itu awal mulanya ternyata ya istri cemberut, akhirnya suami bilang udah kamu kerja aja. Setelah kerja ternyata hubungan biologisnya jadi jarang. Akhirnya suami marah-marah, KDRT berkali-kali. Ya udah saya tengahin kan. Udah kalau memang nanti harus mengundurkan diri dari perusahaan, ya udah mundurkan diri. Tetapi karena ini sudah 2 kali KDRT, saya sarankan membuat surat perjanjian. Itu ada. Ya, ini artinya subhanallah. Dan mohon maaf saja, dalam kajian ini jarang dibahas. Ya, kenapa? Mungkin karena kurang etis. Ya, tapi padahal ini sangat penting sekali. Nah, kalau misalkan ibu sudah lancar ya hubungannya ya minimal itu ya 3 hari sekali gitu. Ya seminggu 3 kali silakan ya, mau setiap hari juga nggak apa-apa. Ya tadi tergantung dari hormon suami. Ya, karena itu jangan harus dipahami gitu. Nah, kalau untuk masalah ini Bu, Ustadz, namanya laki-laki nggak akan puas gitu, ya kan? Ngomongnya gitu. Pengen ini, pengen itu, ya. Oke, kalau kita berbicara masalah hawa nafsu tentu benar. Ya, dan ada juga perkataan ulama juga demikian. Tapi kalau saya karena belajar tentang psikologis juga, itu ada istilah apa? Kebutuhan kan? Kebutuhan itu ada kebutuhan makan, ada kebutuhan biologis. Kalau kebutuhan makan itu biasanya Ibu, kalau puasa nih, jam 3, jam segini nih, ngelihat makanan apa aja? Ada apa? Kolak ya, es campur segala macem. Pengen gak semuanya? Tapi ketika minum sesuai dengan kebutuhan atau minum segelas teh manis, setelah itu apa? Kenyang. Tapi ada keinginan pengen makan semua nggak? Ada, tapi males gitu. Nah, ini juga diaplikasikan dan memang ditemukan juga pada pasien-pasien saya yang tadi awalnya banyak perzinahan, kemudian si istrinya memperbaiki hubungan biologis, dia mengatakan alhamdulillah gitu. Walaupun istilahnya namanya ngelihat wanita gitu kan, yang namanya laki-laki awalnya nggak hubungan biologisnya kurang, jadi beda ngelihat wanita itu. Tapi ketika misalkan saya sudah perbaiki gitu ya, si istrinya ayo perbaiki, dan qadarullah berubah juga suaminya. Dia ngelihat wanita lain itu biasa aja gitu. Mungkin bahasanya dulu mikir-mikir ngeluarin uang 500 sampai 1 juta gitu untuk bayar wanita lain, mending ke istri buat ke salon gitu ya. Kemudian juga mungkin bahasa kasarnya nyewa hotel berdua puas-puasin di situ, yang halo, kenapa enggak gitu. Ya, makanya silakan, ini agak lama saya bahas karena ini adalah salah satu yang paling penting intinya di situ. Dan yang terakhir dari kebutuhan suami adalah pijatan kaki suami. Tentunya secara psikologis dengan memijat itu suami akan rileks. Kemudian yang kedua, membuat suami menjadi ingin ngobrol bersama. Jadi tadinya misalkan suami pulang gitu ya, capek gitu kan, kemudian kakinya langsung otomatis anak tinggalin dulu. Misalkan sudah mandi Pak, udah ini segala macam, ya sini pinjem kakinya sambil dipijitin bagian kakinya, ya lututnya, atau mungkin juga didampal kaki ya. Kalau misalkan suaminya keras itunya dampal kakinya ya kan, sekarang ada alat ya di online juga banyak yang mata 3 gini kan, yang buat ditusuk-tusukin, itu juga termasuk supaya kita itu nyenengin di mata suami. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan ibu sudah memijat kaki suami dan di situ sering ngobrol, itu yakin tidak akan ada pertengkaran lagi. Ya, awal mula memang ya pengalaman saya nikah muda apalagi ya emosinya masih tinggi. Tapi makin kesini saya belajar tentang psikologis istri, kemudian tentang anak segala macamnya, saya mulai rubah metodenya. Yang awal mula ya kalau saya
dipijit saya malah nggak ngomong gitu. Tapi ngomongnya itu ketika misalkan ada masalah nih, kita jalan-jalan dulu ya ke sawah gitu kan, atau mungkin cuma sekedar ngopi, akhirnya ngobrol gitu kan. Nah, itu bertahap gitu. Supaya apa? Ketika ibu sering ngobrol, ya sering ngobrol, itu efeknya apa ibu? Jadi nggak ada tuh rasa malu, rasa nggak enak, rasa takut. Kalau ibu masih sama suami ada rasa malu, rasa takut, rasa enggan gitu ya, itu berarti komunikasinya belum terjaga. Dan itu nanti syaitan itu akan gampang ibu mempengaruhinya. Tuh suamimu tuh gini, coba cek HP-nya gitu kan. Kan ada bisikan pastinya kayak gitu. Ya, terus ujung-ujungnya curiga terus, ayo sama siapa gitu kan. Akhirnya pertengkaran terus. Tapi kalau ibu sudah terbiasa dengan ngobrol, ya curhat, Pak aku mau curhat gitu. Dulu mah waktu awal-awal dengan istri itu selalu gitu. Abi bisa ngopi. Nah, kalau udah kata ngopi, saya udah tahu arahnya kemana. Oke, siap. Saya tinggalin semua kerjaan, malamnya langsung jalan-jalan sama istri. Yaitu harus kita pahami tentang bahasa komunikasi. Kemudian keutamaan memenuhi kebutuhan biologis, ya tadi sudah ya, meminimalisir nafsu biologis suami sehingga suami tidak akan berselingkuh. Kemudian menambah kasih sayang suami sehingga muncul keberkahan. Ya, soalnya ibu, saya pernah nanganin kasus suami istri juga ya. Saya kasih ini ya, pokoknya masalahnya saya tidak akan sebutkan, intinya masalah aja. Ya, dulu itu dia kerja di pabrik gitu kan, kemudian nyambi apa sih itu pemborong ya, bangunan sampai hutangnya itu puluhan juta ibu. Ketika saya telusuri, oh ini ada masalah nih antara suami istrinya nih gitu. Akhirnya saya perbaiki, saya bimbing tuh si laki-lakinya menjadi suami idaman juga, kemudian antara suami istrinya rukun, sampai sekarang omsetnya udah hampir miliaran ibu. Dan sekarang sudah keluar dari pabrik. Ya, kalau ibu lihat di Facebook itu ada Asfar Group AG. Itu luar biasa. Itu bikin dapur, bikin apa itu udah kayak stylenya internasional. Coba aja nanti lihat ya di AG. Itu AG itu Asfar Group itu subhanallah. Yang saya garis bawahi bukan promonya, bukan promo ya. Tapi yang garis bawahi ketika dia itu bertengkar sama istrinya, berantakan semuanya. Makanya awal-awal ketika dia sudah mengamalkan ilmu yang saya berikan gitu, ya, ketika misalkan nih mau ACC atau tanda tangan kontrak dengan klien yang mau pakai jasanya, dia ngelihat muka istrinya dulu ibu, istrinya lagi cemberut apa senyum. Kalau cemberut dia batalin, mah yuk jalan-jalan dulu gitu. Kalau istrinya sudah senyum, lanjut. Dan alhamdulillah sampai sekarang lancar. Ya, walaupun kendala-kendala juga nggak separah dulu. Dulu mah sampai konflik terus dengan mandornya, wah luar biasa. Nah inilah maksud dari keberkahan. Ya, ibu itu ketika mau meraktekkan ini, nggak akan rugi gitu. Jangan gengsi lah, gengsi amat saya, gitu ya. Jangan ya, karena orientasi atau motivasi kita adalah surganya Allah. Dan terakhir, tadi menjadikan jaminan istri masuk surga. Makanya ibu tuh sebenarnya asal nggak baperan aja, surga menanti ibu. Karena baperannya istri itu gitu, ngelihat anak rewel, Pak gimana sih ini anak rewel. Kalau nada tinggi kayak gitu kan masuknya tidak taat. Pak itu anak kenapa nggak mau sholat gimana sih gitu. Atau kamu nggak sholat. Wah itu kan masalah-masalah bapernya istri. Padahal tanggung jawab anak tetap jatuh kepada suami. Dosa tidaknya adalah termasuk suami saja. Ya ibu-ibu mah ketika sudah nyuruh anak kemudian anaknya tidak berubah ya udah ya banyak-banyaklah bersabar. Karena jangan sampai ketika ibu pusing mikirin anak, kualitas ibadahnya jadi berkurang. Sok aja kalau pikiran Allahu Akbar mikirin anak rewel, udah nggak khusyuk nantinya. Ya. Apalagi sholatnya jadi berkurang, yang tadinya ada qobliyah ba'diyah berkurang terus aja dikikis.
gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan yang terakhir, Ustadz gimana sih kalau istri lagi marah tuh gimana harusnya biar jadi istri idaman ya. Caranya pertama, diam namun tetap melayani. Ibu nggak perlu bahasa kasarnya ngoceh, ya nggak perlu marah-marah nada tinggi. Ibu diem aja, suami paham nantinya bu. Ya. Kan kalau di TikTok segala macam kan gitu ya pakai apa piring centrang gitu. Emang itu kode gitu. Tapi lebih baik kode untuk suami itu dengan diam. Tetap ngelayanin, nyiapin kopi, nyiapin ini, diem aja gini ngelamun. Nanti juga mikir, ya, mikir. Nah, contoh saya waktu nanganin di apa namanya di Dauan itu juga yang tadinya semangat ibunya jadi murung. Ya, akhirnya bingung dia, ya karena nggak tahu caranya manggil saya, ternyata ada bercandanya suami yang diambil hati, akhirnya jadi sakit hati. Tapi suami paham gitu, oh istri saya yang biasanya ceria kok pendiam, nah berarti ada yang salah. Biasanya jadinya apa? Mau apa sih mah? Kan gitu kan enak nantinya. Tapi kalau ibu udah dimulai dari nyuci piring, centrang gitu. Apa sih gitu kan ngomongnya kan kayak gitu. Ya. Makanya cobalah itu untuk melayani suami, diem dulu aja. Ya sehari, 2 hari, 3 hari, ya coba aja nanti pasti nggak mungkin lama kok. Ya, apalagi suaminya baik gitu kan, insya Allah enggak. Terus tetap berusaha menenangkan hati ya, ya kan obat hati banyak ya dengan kajian kayak gini juga untuk menenangkan hati gitu ya, beristighfar menenangkan hati dan ingat surganya Allah. Yang tadi ya, yang 4 itu 4 rumus apa bukan 4 rumus 4 biar istri itu masuk surga dan dengan pintu yang mana ya mungkin itu saja ya waktunya. Berapa menit sih biasanya? Iya biasanya berapa menit? 10 menit. Oke ya, karena memang waktu 1 jam ya, ini memang hampir 1 jam saya berbicara. Ya silakan, mungkin kalau ibu ada yang mau bertanya, kita sharing-sharing lagi. Dan ini adalah pengalaman-pengalaman saya dalam menangani kasus rumah tangga, termasuk rumah tangga saya sendiri. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih harmonis ya. Bisa didik anak juga, gimana memotivasi anak dan yang lain-lain. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Baik, Ibu, ada yang mau bertanya? 2 pertanyaan saja, Ibu. Mangga Ibu Wati. Dan Ibu siapa itu? Siapa dulu? Waris dulu yang dekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini bisa kami pahami. Saya juga alhamdulillah udah 20 tahun berumah tangga, dari 95 dan saya sudah punya 4 anak. Masya Allah. Ini cuma yang saya pertanyakan adil ya. Ini kan kebutuhan suami ke istri, soal istri punya kebutuhan yang lain loh. Dibahas juga. Jangan singkat ya, adil. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya biar saya nggak lupa. Nah, ini kenapa saya tidak menyebutkan kebutuhan istri? Karena nggak ada suami, ngapain juga dibahas. Ya, apa sih kebutuhan istri? Tentunya ya sebenarnya istri itu kebutuhannya ada 4 yang saya rangkum. Yang pertama butuh pujian. Ya, istri itu butuh pujian. Ya makanya kalau ada suami saya ngomongin, nih Pak gitu ya, istri itu butuh pujian, kamu cantik, kamu baik, kamu hebat, kok kamu ya bahasa sekarang mah digombal-gombalin, itu butuh. Makanya ada seorang istri yang sering selfie, kirim foto, itu biasanya ciri-ciri orang yang kurang pujian dari suaminya. Tapi emang real gitu ya, kecuali kalau memang hanya acara-acara ngumpul bareng, share itu kan. Kalau tiap menit cekret, upload, itu memang ciri kurang kebutuhan pujian.
Makanya nih Bu, kalau ada suami mas saya ngomongin. Mulai sekarang nonton YouTube-nya gimana cara gombalin istri, udah selesai. Ya, karena Rasul juga demikian, tidak pernah memanggil nama asli, selalu nama kasih sayang. Umairah si pipi kemerah-merahan, ya, artinya bahasa kita mah yang pipi merah itu biasanya kulitnya putih gitu kan. Kalau ini gimana? Nah, kemudian Hafsah gitu ya. Ketika naik unta, Rasul menggunakan lututnya. Kalau bahasa kita mah dibukain stepnya, dibukain pintu mobilnya, itu romantisnya. Kemudian yang kedua, istri itu butuh kata maaf dan terima kasih. Maaf supaya istri merasa suami enggak egois. Terima kasih supaya istri merasa dihargai. Karena istri 24 jam kerjanya enggak ada gaji. Benar kan? Ini kalau ada suami saya marahin gitu. Ya. Coba kalau misalkan OB berapa juta gitu kan sebulan. Ya, baby sister, kemudian laundry, hubungan biologis sama wanita lain berapa ratus ribu gitu kan. Ibu mah semua gratis ya. Makanya kalau saya ada suami, saya selalu ngomong, bilang makasih gitu. Ya, maaf, terima kasih. Kemudian ketiga, sesekali kasih hadiah istri. Nggak usah mahal-mahal. Sebenarnya ibu tuh kalau misalkan suami tiba-tiba pulang, ini seblak spesial buat kamu. Seneng nggak? Seneng. Makanya kalau ada suami, saya sampaikan itu ibu. Ya. Bapak, ya, walaupun seblak, walaupun beli coklat, ya yang kecil itu seneng banget. Karena istri itu pencemburu. Cemburu sama kakaknya, cemburu sama kakak, maksudnya kakak ipar, misalkan adiknya selalu dikasih uang, kok saya enggak, kan itu cemburu. Sama ibunya, makanya dengan sarana memberikan hadiah kepada istri, itu untuk menghilangkan rasa cemburu. Bahkan kalau ada rezeki ya sesekali lah, 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, jalan-jalan lah. Jalan-jalannya kalau saya rekomendasikan ya ke hotel gitu ibu. Iya. Lah hotel itu sekarang murah loh Bu. Berapa sekarang coba? Yang Oyo aja 120 dapat ya. Jangan kalah sama pemuda. Ya, pemuda yang nauzubillah zina aja mereka berani. Ya kenapa kita mengorbankan uang segitu nggak berani? Ya kalau favorit saya nih saya kasih tahu ya di Central Land yang ada deket Galumas yang mau ke Badami. Itu kan ada apartemen tinggi, itu juga Oyo itu hanya 230 tapi bentuknya sudah seperti kayak Merkur. Jadi kalau dibuka jendela itu kelihatan gitu. Ya, irigasi. Enggak Bu, kelihatan Galumas dari atas gitu. Irigasi. Dan terakhir, istri butuh ditanya. Ya, karena istri butuh teman curhat. Makanya kalau istri yang suka WA pasang status, kesel gitu. Berarti itu sebenarnya jarang ngobrol sama suami. Makanya ibu saya tidak sebutkan itu karena nggak ada suami ibu ya. Sekali lagi coba untuk sekedar pengetahuan, itulah juga saran yang selalu saya sampaikan ketika lagi nengahin. Dari istri ini, dari suami yang tadi, cuma agak dalam lagi kalau buat suami. Ya, wallahu a'lam. Gantian kajian suami. Pertanyaan kedua dari Ibu Wati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Pak Ustadz mengenai kebutuhan suami ya, mengenai kemaluan. Dari segi psikologis antara suami dan istri itu mengenai umur sepertinya berbeda gitu ya Pak Ustadz ya. Biasanya perempuan kan kalau sudah menopause, memang itu dari segi nafsu seksualnya sangat berkurang. Itu bagaimana mengimbangi kebutuhan suami yang lagi tinggi-tingginya gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah menopause.
cowok sendirian lagi ya. Oke, Ibu, bagaimana ketika menopause gitu ya? Ibu, sebenarnya Islam itu selalu ada jawaban. Yang tidak ada jawaban, ya berarti butuh proses untuk menjawab itu. Jangankan menopause, Bu, haid aja bingung kan ya? Mohon maaf, mungkin agak ini ya, agak intens atau lebih seperti vulgar gitu ya, tetapi harus kita bahas. Imam Syafi'i saja membolehkan ketika berhubungan tanpa melalui kemaluan. Jadi misalkan haid ini ya, jadi ini kajian untuk di dalam kamar gitu ya. Sebenarnya saya juga nanti akan bikin buku itu juga. Jadi kalau misalkan haid itu Imam Syafi'i juga membolehkan. Mohon maaf aja misalkan tanpa busana gitu dengan suami ya. Kemudian juga yang penting nggak menyentuh kemaluan itu. Gimana caranya? Ya saya nggak bakal diceritakan di sini ya. Bisa belajar sendiri ya Ibu ya. Dan kemudian juga ya ada istilahnya juga kalau memang sampai ya bahaya gitu kan, apa istilahnya dari masuk ke dalam perzinahan, ya itu diperbolehkan juga si suami itu untuk melakukan apa ya bahasa, mohon maaf saya sebutkan ya, onani. Tetapi onaninya di depan istri. Ya jangan sambil nonton video. Itu boleh. Ya. Atau yang terakhir tapi saya nggak akan sebutkan. Enggak, saya dikeroyok di sini. Itu saja ya. Jadi sekali lagi Imam Syafi'i membolehkan walaupun menopause ya kalaupun bukan hanya menopause, haid pun masih diperbolehkan. Lah, kalaupun menopause gak ada nafsu ya mohon maaf aja Ibu ya. Ibu pura-pura juga bisa. Ya kan? Iya. Ya mohon maaf aja kan Ibu mah kan bahasa kasarnya cuma tidur kan. Biarin aja suami gitu ya. Ya emang nyatanya demikian kan, ini kan jawabannya memang lucu tapi itulah solusi gitu. Ya. Jadi seperti itu ya Ibu, solusinya menopause bisa menggunakan apa tadi yang lain selain kalau lagi haid juga selain kemaluan, kemudian juga dengan tadi kata yang saya keluarkan ya onani gitu kan. Kemudian yang ketiga ya juga bisa dengan ya yang penting suami puas aja. Ya istri mah nggak puas ya udah biarin lah kan gitu. Bahasa kasarnya yang penting berusaha untuk memuaskan suami. Dan yang keempat saya tidak akan sebutkan ya, wallahu a'lam. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini.